Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada hari ini kita bertemu kembali di dalam materi pembelajaran tentang atau materi kuliah terkait dengan plagiarisme. Saudara sekalian, eh, terkait dengan plagiarisme, hal ini telah diatur di dalam peraturan kementerian, ya, mulai Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Kemudian tahun 2010 juga Dirjen Dikti ini mengeluarkan surat Dirjen Dikti tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat dan dilanjutkan dengan validasi karya ilmiah. Adanya peraturan ini atau surat Dirjen ini menandakan bahwa betapa ketatnya atau betapa maraknya tindakan-tindakan plagiat yang terjadi di dunia ini, ya, termasuk di Indonesia. Apa sesungguhnya yang disebut dengan plagiarisme? Plagiarisme itu diartikan sebagai perampokan, gitu ya, perampokan atau pencurian. Apa sesungguhnya yang dirampok atau yang dicuri? Yang dirampok itu bukan harta benda, bukan cincin, permata, atau televisi, atau handphone, bukan. Tetapi plagiarisme ini adalah perampokan atau pencurian berupa data, ide, atau gagasan yang dimiliki orang lain, kemudian diakui sebagai karya sendiri. Nah, di era digital ini, gitu ya, dengan menggunakan mesin-mesin peselancar, kita melakukan googling, maka kita dapatkan banyak sekali informasi, banyak sekali data, banyak sekali tulisan-tulisan yang bisa diunduh, kemudian ditulis kembali, dijiplak seluruhnya atau sebagian, sehingga dapat diakui sebagai karya sendiri. Dan ini banyak terjadi. Dan apabila tidak dikontrol dengan baik atau tidak dengan akurat, maka di dunia akademis ini akan banyak tentang plagiarisme. Jadi di dalam dunia pendidikan, ya, di dalam dunia akademis, gitu ya, ini ada beberapa berita, ya, yang menyebutkan adanya dugaan-dugaan plagiat. Dugaan-dugaan plagiat yang dilakukan pada saat melakukan riset atau melakukan penelitian atau menulis karya sendiri atau dalam publikasi. Sehingga pemahaman dari plagiarisme atau plagiat ini adalah mengambil sebagian atau seluruh ide, gagasan, bisa data, bisa tulisan orang lain, gitu ya, tetapi diakui sebagai karya sendiri. Dan plagiat ini dapat dianggap sebagai tindak pidana karena kata kuncinya pada plagiat ini adalah pencurian hak cipta orang lain. Sehingga di dalam proses pencurian ini maka dianggap sebagai tindak pidana. Dan apabila ini terjadi di dunia pendidikan, ya, pelaku plagiarisme ini dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah maupun dari universitas. Bahkan ada beberapa yang ijazahnya itu dicabut kembali dan tidak dapat digunakan atau tidak diakui dalam strata yang sudah ditempuh. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis plagiarisme, jenis plagiarisme yang pertama adalah fabrikasi data. Apa arti fabrikasi data? Fabrikasi data ini artinya adalah mempabrik atau memproduksi data. Jadi sebenarnya dia tidak melakukan penelitian, dia tidak melakukan riset, dia tidak melakukan kegiatan ilmiah, tetapi seolah-olah, ya, dia melakukan itu dengan cara membuat data sendiri.
Jadi dengan otak-atik, komputer, laptop, dan lain sebagainya, maka banyak data yang diambil seolah-olah milik dia dan dipublikasikan dan dituangkan dalam karya ilmiah, sehingga data yang digunakan ini dinamakan dengan data yang fiktif. Nah, ketika data itu fiktif, maka hal ini disebut dengan mempabrik data atau memproduksi data. Jadi memproduksi data ini tidak melakukan riset, tidak melakukan kegiatan ilmiah, tetapi dapat atau menghasilkan data gitu. Nah, sehingga muncul yang dinamakan data fiktif gitu. Itu yang fabrikasi data. Selanjutnya adalah plagiarisme jenis falsifikasi data. Nah, falsifikasi data ini datanya sudah ada, ya, datanya sudah ada. Oleh karena datanya itu tidak sesuai dengan hipotesis yang diambil, maka datanya diotak-atik itu ya, diolah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan hipotesis. Ketika sesuai dengan hipotesis, maka kesimpulan yang diambil itu adalah kesimpulan yang sesuai dari keinginannya dia, disesuaikan dengan hipotesis yang dilakukan. Dan ini termasuk tindakan falsifikasi data, atau dia mengubah data sesuai dengan keinginan agar sesuai dengan hipotesis yang sudah diambil. Berikutnya adalah self-plagiarism. Self-plagiarism ini juga disebut sebagai auto-plagiarisme, yaitu dia sebenarnya mengambil sebagian atau seluruh karya tulis sendiri. Jadi karya tulis misalkan kita sendiri menulis, kemudian kita jiplak gitu, itu tidak boleh. Kecuali harus memberikan sumber aslinya, yaitu dengan cara memparafrasekan. Ini yang disebut dengan auto-plagiarism. Nah, tindakan plagiarisme yang dianggap sebagai tindakan plagiarisme yaitu mengakui tulisan orang lain, mengakui gagasan orang lain, mengakui temuan orang lain, mengaku karya kelompok sebagai karya sendiri, dan seterusnya. Bahkan, kalau kita sudah memparafrase, tetapi tidak mensitasi, maka itu dinamakan tindakan plagiarisme. Nah, apakah ini termasuk tindakan plagiarisme atau plagiat? Kalau dilihat gagasannya, ini sama, gagasannya sama. Tetapi karena dilakukan di tempat berbeda, maka pada bidang kedokteran dan bidang kesehatan ini masih diperbolehkan. Esensinya, tiap populasi memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi tidak apa-apa kalau untuk bidang kedokteran maupun kesehatan. Nah, ini sering kita jumpai juga ketika kita masuk konten itu dimasukkan ke YouTube. Ini ada tanda ya, klaim hak cipta. Maksudnya adalah kalau ini klaim hak cipta, boleh jadi ya, baik itu gambar, video, ataupun musik yang digunakan, ini adalah milik orang lain yang tidak bersifat free, dan maka ini bisa diklaim sebagai hak cipta atau terjadi plagiasi pada kegiatan ini. Ini cara menghindari plagiarisme, yaitu dengan memakai, menganalisa, membahas, mengkritik, dan lain sebagainya, tapi dengan kaidah-kaidah yang beradab. Nah, yang paling aman ini sesungguhnya kita gunakan saja rangkuman, ya. Jadi kita rangkum hasil penelitian orang itu, kemudian setelah kita rangkum, kemudian kita tulis kembali menggunakan kata-kata sendiri dengan mencantumkan sumber gagasan atau sumber pustaka yang menjadi rujukan. Ya, ini yang paling memungkinkan itu seperti itu, supaya kita terhindar dari plagiarisme. Ada juga di dalam cara menghindari plagiarisme, karena ini 4.0, ini banyak kita bisa jumpai di dunia maya ya, dengan men-searching plagiarisme checker gitu ya. Maka kita bisa mengunggah hasil tulisan kita ya, supaya dicek berapa persen plagiarismenya. Nah, masing-masing institusi ini memiliki ketentuan prosentase plagiarisme yang berbeda-beda. Ada yang kurang 20%, bahkan ada yang kurang dari 25%. Ini dibolehkan gitu ya. Sehingga kalau itu kurang dari 25 atau 20%, maka dia dianggap tidak
dianggap sebagai plagiarisme. Tetapi kalau lebih dari 20% atau 25%, maka ini karya ini dianggap sebagai karya yang plagiat atau menjiplak dari karya orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan plagiarisme. Mudah-mudahan ya dengan cara menghindari plagiarisme ini, maka kita nantinya akan terhindar ya, tidak sampai kena plagiat ya. Nah, supaya karya-karya kita tetap diakui gitu ya, tanpa dianggap sebagai karya plagiat. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.